Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas seputar isu-isu atau mitos tentang Suzuki GSX-R 150 nih teman-teman. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi buat kalian nih teman-teman, terkait tentang hal yang nggak benar atau mitos tentang motor ini yang membuat kalian tentunya ragu ya teman-teman, dan faktanya atau isu-isu tersebut sebenarnya sih nggak benar nih teman-teman. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita ke bagian pertama atau isu yang nggak benar nih teman-teman, yaitu desain motor ini katanya jelek. Ya mungkin untuk orang awam atau ya kalangan yang ngikutin tren, motor ini terlihat biasa aja ya. Padahal kalau mereka ngerti tentang desain motor ini, sebenarnya desain motor yang timeless atau enggak kemakan waktu nih teman-teman. Karena apa? Karena dia nggak banyak lekukan atau desain yang merujuk pada motor-motor masa sekarang ya, atau ngikutin tren lah istilahnya. Dimana kalau ngikutin tren tentunya membuat motor itu suatu saat bakalan kemakan waktu. Contohnya Honda CBR, kalau dibandingin dengan generasi yang barunya yang mirip CBR 250RR, CBR sebelumnya itu kesannya atau desainnya udah ketinggalan nih teman-teman. Padahal saat desain awal motor tersebut desainnya cukup modern atau robotik gitu ya, tapi sekarang dia ketinggalan nih teman-teman. Beda sama Suzuki GSX-R 150 ini yang tahun sekarang nih, dari 2017 sampai sekarang modelnya gini-gini aja. Dan kalau dilihat-lihat, kalian lihat sendiri atau nilai sendiri deh, gimana sih tentang desain motor ini, apakah masih timeless atau udah ketinggalan. Tapi menurut saya pribadi, walaupun motor ini sering dikatain motor leleh, motor ini desainnya masih cakep nih teman-teman. Gimana? Nah, isu selanjutnya adalah motor ini, yang ini yang paling sering takutin sama orang yang mau beli motor ini, yaitu gimana sih spare partnya, katanya susah nih teman-teman. Nah, beda kalau kalian udah punya sendiri ya. Kalau kalian udah punya sendiri, kalian ngerasain kalau spare part motor ini tuh nggak jauh beda sama spare part motor-motor lainnya, Yamaha R15 V3, CBR 150. Bahkan kalau kalian pakai CBR, malah inden CBR itu kadang lebih lama ya teman-teman. Nah, untuk Suzuki GSX-R 150 ini masih tergolong ya wajar sih, atau enggak langka-langka amat nih teman-teman. Banyak kok dijual di toko-toko online, ataupun kalau kalian pengen ke beres atau bengkel resminya ya, walaupun kalian harus inden terlebih dahulu atau nunggu beberapa minggu, kalian spare partnya ini masih melimpah nih teman-teman, atau banyak banget. Ini dia. Nah, isu yang selanjutnya adalah, ini udah yang ketiga ya, spare part motor ini mahal nih teman-teman. Yap, apakah itu benar atau enggak? Menurut pribadi atau hal yang sudah saya alamin, untuk harga spare part motor ini dia berkisar sekitar, saya pernah crash dan ini fairingnya kena sekitar 170-an ribu rupiah, dimana harga itu masih terbilang terjangkau jika dibandingkan Yamaha R15 V3 saya yang fairingnya itu pernah saya lihat harganya sekitar 190-an nih teman-teman. Nah, ini terbukti kan bahwa motor Yamaha pun yang kesannya motor pasaran, spare partnya lebih mahal jika kita bandingkan dengan Suzuki GSX-R 150 nih teman-teman. Itu contoh atau ya perbandingan pertama, entah yang lainnya gimana. Tapi ya mungkin mirip-mirip aja nih teman-teman. Nah, dimana kualitas Suzuki sendiri ya, kalian tahulah motor ini kualitasnya gimana, atau motor-motor Suzuki itu gimana. Kalian bisa ya komen sendiri.
Hal yang selanjutnya yang menjadi isu tentang motor ini adalah motor ini susah dikerjakan atau ribet nih teman-teman. Ya, kembali lagi ke opini pribadi saya atau hal yang sudah saya alamin tentang motor ini. Justru ganti oli pada motor ini lebih mudah jika kita bandingkan dengan motor Yamaha R15 V3, karena saya punya R15 V3 juga kan, jadi saya bisa bandingin nih. Untuk penggantian oli motor ini dia lebih mudah nih teman-teman. Pokoknya kalian tinggal putar di bagian sini, bagian ini nih. Nah, itu udah beres. Kalau Yamaha R15 V3 tuh dia penutup olinya keras, terus dia ada double penutupnya lagi gitu. Dan itu kalau kalian gak hati-hati di Yamaha R15 V3 itu bisa rusak ya teman-teman, atau dia agak ringkih. Nah, mitos atau isu selanjutnya adalah motor ini katanya oblak nih teman-teman. Nah, untuk motor sport fairing seperti ini sih ya itu mungkin sebuah penyakit yang sering dialami ya. Bahkan di Yamaha R15 V3 ataupun semua motor yang bentuknya kayak gini nih, atau sport fairing, karena kan dia nunduk nih teman-teman. Tapi untuk kasus Suzuki GSX-R 150 ini, dia selama saya pakai motor ini selama 4 tahunan ini belum ada gejala oblak sama sekali. Mungkin ini ya tergantung pemakaian juga. Jadi ini lebih irit, lebih awet maksud saya cuy. Nah, jadi entah kenapa orang-orang pada ngeluhin ini oblaknya gampang oblak lah, apalah, oleng. Mungkin ya kalian sering hantam jalanan rusak atau gimana. Tapi ini lebih awet kalau saya bandingkan dengan Yamaha R15 V3. Padahal banyak tuh isu-isu liar yang berkeliaran kalau tentang Suzuki GSX-R 150 ini tuh gampang ngoblak nih teman-teman. Isu selanjutnya adalah motor ini nggak bisa minum Pertalite. Ya bukannya nggak bisa sih teman-teman, tapi ya kalau kalian ngejar performa dan tenaga, tentunya ya Pertalite nggak cocok nih teman-teman. Tapi untuk kualitas atau daya tahan mesin, jujur saya sering pakai Pertalite dan selama pemakaian belum ada trouble yang gimana-gimana ya tentang penggunaan Pertalite di motor ini. Jadi untuk motor Suzuki GSX-R 150 dia masih mentoleransi dan penggunaan Pertalite. Selama kalian ganti oli atau servis secara rutin, motor kalian aman-aman aja nih teman-teman. Contohnya kayak saya, selama penggunaan Pertalite ini nggak pernah ada yang gimana ya, masalah-masalah yang gimana-gimana gitu. Jadi motor ini tergolong aman jika digunakan Pertalite, atau efeknya nggak kayak kompetitor yang langsung ngelitik kalau dipakein Pertalite nih teman-teman. Beda sama gejala penggunaan Pertalite di motor ini. Ya paling motor kalian terasa lebih lemot atau tarikannya nggak enak ya teman-teman. Selanjutnya, isu yang membuat motor ini orang jarang pengen beli, padahal kenyataannya enggak, adalah katanya ini motor nunduk banget. Ya kembali lagi, karena saya pakai Yamaha R15 V3 juga, kalau dibandingin dengan motor itu, motor ini lebih enak ya, atau enggak terlalu nunduk, karena dia posisi stang underyoke-nya dia setara dengan posisi jok. Beda sama Yamaha R15 V3, dia agak naik. Terus Yamaha R15 V3 kan di bagian tangki ini jauh nih teman-teman jaraknya, terus dia nunduk banget. Ya posisi GSX-R 150 ini berada di tengah-tengah antara Yamaha R15 V3 dan Honda CBR 150R nih teman-teman. Ini posisinya berada di tengah-tengah. Oke, jadi itu aja sih tentang isu-isu atau mitos tentang Suzuki GSX-R 150 yang sering
menjadi momok menakutkan bagi orang-orang untuk membeli motor ini. Kalau kalian nggak setuju dengan opini pribadi saya sebagai netizen yang bijak, kalian bisa komen di kolom komentar, karena di beberapa video sebelumnya tentang pembahasan Suzuki GSX-R 150 ini banyak yang nyerang saya cuy, atau nggak terima motor ini saya kata-katain atau kita roasting, padahal ini motor saya sendiri cuy, masih kena roasting sama fanboy cok. Oke, jangan lupa komen, like video ini jika kalian suka, dan tentunya untuk mensupport channel ini kalian bisa bantu saya dengan subscribe channel ini. Sekian, I'll see you in the next video.